Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Prabowo Santoso, NIM 2301874 dari Prodi Musik FPSD UPI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila juga menjadi identitas bagi negara Indonesia. Dan Pancasila juga merupakan dasar bagi perilaku rakyat Indonesia. Namun, pernah ada kasus-kasus yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Apa saja kasus-kasus itu? Berikut adalah kasus-kasus yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, pelanggaran terhadap sila ke-1 atau sila Tuhan Yang Maha Esa. Penghinaan agama, penistaan atau penodaan agama merupakan contoh kasus yang melanggar sila ke-1. Namun, pernah ada suatu kasus yang menghebohkan masyarakat, yaitu kasusnya Lia Eden. Ia telah bersalah karena menyebarkan agama sesat dan tidak benar, yang merupakan pemimpin dari suatu tahta suci kerajaan Tuhan yang dinyatakan sesat. Kepada anggotanya, ia memperkenalkan suatu agama yang dinamakan Salamullah. Salamullah ini merupakan agama yang sesat juga dan tidak benar juga. Di agama ini terdapat beberapa ajaran, yaitu diperbolehkannya sholat dalam dua bahasa, halal mengonsumsi babi, dan adanya ritual penyucian diri seperti menggundulkan rambut, membakar tubuh, dan lain-lain. Pada tahun 2006, ia divonis bersalah karena telah melakukan penodaan agama, lalu ia dipenjara. Dan pada tahun 2008, ia dipenjara yang kedua kalinya selama 2 tahun 6 bulan. Yang kedua, pelanggaran terhadap sila kedua atau sila kemanusiaan, adil, dan beradab. Tidak saling menghargai satu sama lain dan kekerasan seksual merupakan contoh pelanggaran sila kedua. Dan pada tahun 2009 lalu, ada seorang guru pembina pramuka di Surabaya bernama Rahmat Lampet Sentosa yang divonis selama 12 tahun penjara dan kebiri kimia 3 tahun karena ia telah terbukti bersalah melakukan pencabulan terhadap anak laki-laki yang merupakan binaannya. Perlakuan tersebut menyebabkan korban menjadi trauma, takut, dan malu. Selain itu juga masa depan korban menjadi rusak karena perlakuannya yang dimana korban ini masih duduk di bangku SD dan SMP. Yang ketiga, pelanggaran terhadap sila ketiga atau persatuan Indonesia. Perang antar suku, tawuran, rasisme, dan konflik SARA merupakan contoh pelanggaran sila ketiga. Namun ada sebuah kasus yang sampai sekarang masih ada, yaitu adanya gerakan OPM atau Operasi Papua Merdeka yang sekarang lebih dikenal dengan nama KKB atau Kelompok Kriminal Bersenjata. KKB atau OPM ini sudah berdiri sejak tahun 1965 dan masih ada sampai sekarang. Tujuan mereka mendirikan OPM atau KKB adalah untuk memisahkan diri dari NKRI. Untuk mencapai tujuannya, mereka kerap melakukan tindakan kriminal dan juga ibu-ibu dan anak menjadi korban kebrutalan mereka. Dan sampai sekarang KKB ini masih sulit diatasi karena mereka telah memiliki persenjataan yang lengkap dan mutakhir. Dan saat itu juga mereka kerap bersembunyi di daerah pegunungan Papua. Yang keempat, pelanggaran terhadap sila keempat atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mementingkan pendapat diri sendiri serta membatasi kebebasan dalam berpendapat merupakan contoh pelanggaran sila keempat. Dan pada tahun 2021 lalu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras telah mencatat 26 kasus pemerintah dalam upaya membatasi kebebasan berpendapat. Dan kasus yang paling menarik pada saat itu adalah mural wajah Presiden Joko Widodo yang matanya ditimpa dengan tulisan 404 Natal di Kota Tangerang. Polres Tangerang pun langsung bertindak reaktif dengan memburu pembuat mural tersebut. Berbagai saksi telah diperiksa dan polisi pun berdalih pemburuan pembuat mural tersebut adalah karena Presiden merupakan lambang negara yang harus dihormati. Dan pada akhirnya kasus ini pun dihentikan karena adanya berbagai kritik dan protes dari masyarakat. Polisi pun mengakui tidak ada tindak pidana dalam pembuat mural. Namun mural wajah Presiden Jokowi itu pun dihapus dan diganti dengan cat hitam oleh pemerintah dan TNI Polri. Kelima, pelanggaran terhadap sila kelima atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi merupakan salah satu contoh pelanggaran terhadap sila kelima. Korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara
yang membuatnya dihukum 12 tahun penjara dan didenda sebesar 500 juta rupiah pada tahun 2021 lalu. Ia dinyatakan bersalah karena telah melakukan korupsi bersama-sama dalam pengadaan paket bansos penanganan COVID-19 daerah Jabodetabek tahun 2020 lalu. Ia dibantu dengan beberapa orang lain. Mereka melakukan pemotongan uang paket bansos tersebut Rp10.000 per paket yang seharga Rp300.000. Sekian video pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Dengan adanya video ini diharapkan kasus-kasus serupa tidak terulang kembali. Sekian dari saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.